Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Desa Lembak, tidak lupa mampir Danau Suci. Bapak Ibu yang jawab salam dengan kompak, saya doakan banyak rezeki. Amin. Hidupnya diberkahi. Amin. Mudah-mudahan masuk surga nanti. Amin ya robbal. Karena Bapak Ibu sering kami sampaikan di dalam salam itu ada 3 doa sekaligus. Yang pertama, assalamualaikum, semoga keselamatan. Ibu mau selamat dunia dan akhirat? Jangan sampai kita selamat dunia saja, akhirat tidak selamat. Warahmatullahi, rahmat atau kasih sayang Allah. Bapak Ibu mau rahmat? Mau rahmat Bu? Ada di samping saya, Ustadz Rahmat Hidayat. Jadi yang menyebabkan orang masuk surga itu dengan rahmat kasih sayang Allah. Karena Allah sayang, dengan haknya dari Allah seorang tersebut bisa masuk surga. Kemudian wabarakatuh dan keberkahan hidup. Mudah-mudahan kita semua pagi hari ini mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan keberkahan hidup. Amin ya robbal. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Mainur Penny selaku Ketua Takmir Masjid Al-Falah beserta pengurus yang pada kesempatan pagi hari ini hadir. Yang kami hormati banyak sahabat kami, ada Ustadz Muslimin Jamir selaku halaqah, Ketua halaqah IKD Prabu Muli. Di sebelah kanan saya ada Ustadz Rahmat Hidayat, pemilik rumah tahfiz Ulil Albab yang saat ini sedang merintis rumah tahfiz. Insya Allah setelah Ramadan nanti akan melakukan peletakan batu pertama Ustadz ya. Nah, kemudian yang kami hormati para Ustadz dan Ustadzah, kemudian ada Bapak Marid, kemudian ada ulama yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya semua Pak? Sehat galau ya? Nah, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menghadiri undangan dari Allah berupa sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah ini berat bagi sebagian kaum muslimin ya, bukan muslimin sebelah saya ya. Kalau muslimin yang ini mah rajin. Ya. Kenapa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Hamka, umat muslimin akan maju jangan dilihat dari, kalau ingin melihat banyaknya kaum muslimin silakan dilihat pada saat sholat Jumat dan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kalau ingin lihatnya banyaknya kaum muslimin, lihatlah sholat Jumat penuh sampai keluar, atau sholat Fitri maupun sholat Idul Adha penuh ya. Kalau hari-hari normal di Masjid Agung Palembang sholat Idul Fitri, Idul Adha masjid penuh, bahkan meluber sampai ke jalan, bahkan sampai ke depan Ampera. Tetapi kalau ingin melihat kualitas kaum muslimin, maka lihatlah pada saat mereka hadir di sholat berjamaah, khususnya sholat subuh. Silakan dibandingkan Bapak Ibu. Ternyata ada benarnya juga yang disampaikan oleh Buya Hamka. Bahkan ada beberapa masjid tertentu yang sudah masjidnya sepi ketika saat sholat subuh. Ada yang 1 baris, ada yang 1,5 baris, ada juga yang tinggal berdua, imam sama makmum. Ada juga dia yang muadzin buka pintu, muadzin qomat rangkap sebagai imam. Nah ini ada juga di Prabu Muli Bapak Ibu, tapi alhamdulillah ya sekarang sudah mulai
bertahap untuk memakmurkan masjid khususnya sholat subuh. Kemudian keutamaan sholat subuh yang berikutnya karena kami sampaikan, karena sholat subuh disebutkan langsung dalam Al-Quran. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat ya dari tergelincir matahari sampai gelap malam. Wa qur'anal fajr, dan dirikanlah sholat fajar, sholat subuh ya. Wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh ini Bapak Ibu langsung live disaksikan oleh para malaikat. Jadi sekarang tadi kita sholat diimami oleh Ustaz Rahmat, kita berangkat dari rumah dalam keadaan gelap ya, kita disaksikan langsung para malaikat. Namanya kalau ada siaran langsung kita tidak bisa melihat siapa yang meliput, tetapi nanti di akhirat ada siaran tunda, bukan langsung lagi ditunda, ditunjukkan. Ya Allah, ternyata inilah kaum muslimin berbondong-bondong di Masjid Al-Falah ya, di Al-Falah. Alangkah bahagianya ketika kita saat ini berkumpul di majelis di Masjid Al-Falah. Begitu juga di sini ada siaran live, nanti ada juga siaran tunda. Tunggu saja Bapak ya, mungkin 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, seperti tamu menginap ketua RT, tamu harap lapor 2 kali 24 jam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-23. Kalau ada orang yang bilang tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-23, kira-kira benar enggak Bapak Ibu? Terasa apa tidak puasa ini? Kalau tidak terasa mama no. Terasa ya, mungkin sebagai ungkapan saja tidak terasa. Maksudnya bagaimana waktu berjalan begitu cepat. Ternyata kita sudah memasuki hari ke-23. 1 pekan lagi kita akan ya merayakan hari raya Idul Fitri. Maka dari itu, sebagaimana madrasah atau sebuah sekolah, marilah kita mengevaluasi. Kalau kita ikut training atau kita ikut misalkan pelatihan, maka di akhir-akhir menjelang pelatihan itu pasti ada yang namanya evaluasi. Kalau sekolah sekarang 1 semester setelah ketika sudah memasuki pertengahan semester ada namanya PTS. Apa PTS? Penilaian tengah semester. Bapak Ibu enggak tahu PTS, tapi anak cucu pasti tahu ya. Nah, setelah PTS nanti ada ujian semester. Kalau sekarang namanya PAS, penilaian akhir semester. Gunanya apa? Biar guru bisa mengetahui bagaimana kualitas atau pembelajaran materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa. Ya, jangan sampai mengalir begitu saja, kemudian siswa banyak yang tidak tahu materi yang disampaikan lah. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan Bapak Ibu, kita pun disuruh mengevaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Tentu diri kita masing-masing. Kira-kira sampai hari ke-23 ini rasa-rasanya ada perubahan atau belum? Ya, hati tambah kacau atau hati tambah gelisah atau hati tambah tenang? Ya Allah, alangkah bahagianya saya di bulan suci Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu silakan dievaluasi masing-masing. Ya, kalau saya tidak bisa mengevaluasi karena saya mengevaluasi diri saya sendiri, saya juga banyak kekurangan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengevaluasi inilah, bermuhasabah inilah, insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu di hari yang ke-23 ini kami mengajak, ayo kita bersama-sama, kira-kira ciri orang bertakwa atau pribadi takwa itu sudah ada belum pada diri kita? Atau jangan-jangan kita tidak tahu apa niat takwa itu? Ya, Pak Mahrid, takwa itu apa Pak Mahrid? Pokoknya Pak Mahrid tanya baju takwa, aku sudah bertakwa. Sorbannya sorban takwa, bajunya baju takwa. Nah, maka dari itu di sini ada sebuah ungkapan menarik dari salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab ini ditanya oleh Umar bin Khattab. Ya, wahai Ubay bin Ka'ab, apa yang Anda ketahui tentang takwa? Ubay bin Ka'ab ini heran. Ya Umar, kenapa Anda bertanya kepada saya tentang takwa? Anda kan orang yang masuk duluan, orang terdekat Rasulullah.
dan Anda juga sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Umar, wahai Ubay bin Ka'ab, saya ingin bertanya saja, apa sharing, apa pendapatmu tentang takwa? Kemudian Ubay bin Ka'ab ini bertanya kepada Umar, wahai Umar, begini, pernah tidak Umar engkau berjalan di jalanan yang penuh duri? Pernah? Kemudian apa yang kau lakukan Umar? Tentu saya akan berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, saya akan tertusuk duri tadi, kemudian kaki saya berdarah. Wahai Umar, kata Ubay bin Ka'ab, ketahuilah sikap engkau hati-hati ketika berjalan di jalan yang penuh duri, itulah yang dimaksud dengan takwa. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, apa yang dimaksud takwa? Takwa itu berhati-hati dalam setiap tindakan dan pikiran. Seperti kita sedang mengendarai mobil di jalanan yang jelek, berlobang, gerimis, mati lampu, di kanan kiri banyak jurang. Kita tidak mungkin pasang gas 100 km per jam. Sama saja dengan bunuh diri. Kalau kita tidak berhati-hati, kita masuk ke dalam jurang, mati kita, Pak. Ternyata Bapak Ibu, yang dimaksud takwa bukan hanya seperti kita mengendarai mobil di jalanan yang jelek, di jalanan yang bagus pun begitu. Di jalanan tol, ya, banyak juga orang terjadi kecelakaan. Betul nggak? Betul begitu. Apakah jalanan tidak bagus? Bagus, mulus, rambu-rambu ada, rest area ada. Tetapi karena banyak faktor, kemudian dia ngantuk, terus kemudian lengah, apa yang terjadi? Terjadi kecelakaan. Maka dari itu pun begitu. Yang dimaksud takwa ibaratnya adalah kita harus berhati-hati ketika kita sedang masa sulit maupun ketika kita berada di dalam masa yang lapang. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti kita lah berpuasa Ramadan. Ya, berpuasa Ramadan ini kita hati-hati betul menjaga lisan kita agar tidak gosip. Di sini suka gosip enggak Bapak Ibu? Ibu-ibunya sering gosip enggak, Bu? Ida dengerin baik. Yang suka gosip ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak-bapak nunjuk ibu-ibu, ibu-ibu nunjuk bapak-bapak. Sudah dua-duanya lah. Ya, silakan ya. Baik laki-laki maupun perempuan punya potensi gosip, ya. Maka dari itu kita harus mengerem lidah kita. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Nah, ini ada terjadi ketika kita sedang berpuasa, kita mau gosip, ya Allah, sabar dulu, saya sedang berpuasa. Orang mau memancing emosi kita juga harus sabar. Tetapi memang kebanyakan ibu-ibu, benar enggak, Bu? Alhamdulillah ibu ngaku juga. Ya, silakan kalau Bapak nyebut nama kakek, nama nenek moyang kita laki-laki siapa Bapak? Nabi Adam. Coba sebut Adam Bapak Ibu. Adam. Coba Adam. Adam. Bukan Adem. Nah, kalau yang belakang, kalau ibu-ibu, ya nenek moyang kita dulu Siti Hawa. Coba sebut Hawa. Hawa. Lagi? Nah, kalau laki-laki itulah Bapak Ibu contohnya saja. Kalau laki-laki tidak banyak ngomong karena apa? Adam, ya. Tetapi kalau perempuan, kalau kumpul dengan sesama perempuan, Hawa. Jadi mulutnya terbuka terus karena ngomong terus. Nah, ini contoh saja. Tidak semua memang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pengertian takwa. Maka seperti kita sedang berpuasa Ramadan, kita mau berbohong takut. Kita mau bikin laporan palsu takut taruhannya karena puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kita makan pempek 5 suka bayarnya 3. Nah, ini belum ada ciri orang bertakwa. Nah, kenapa? Karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berhati-hati. Kalau kita sedang berpuasa mau ambil pempek 5 bayarnya 3, kalau kita ada rasa-rasa hati, ya Allah aku sedang berpuasa, bukan setelah berpuasa nanti dilaju lagi, tidak. Artinya apa? Ada proses kehati-hatian dalam setiap ucapan, tindakan maupun perbuatan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih spesifik lagi, ciri orang bertakwa itu banyak, indikator orang bertakwa itu banyak. Ada dari hadis Nabi, kemudian ada beberapa di ayat Al-Quran, ya, ayat 1 sampai 5 ada juga. Tetapi pagi hari ini saya akan mengupas surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 sampai 135. Silakan dibuka kalau ada Al-Quran, kalau ada handphone silakan dibuka handphonenya,
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dan surga, di mana ampunan dan surga itu arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Wasari'u, bersegeralah. Kalau bahasa Palembangnya apa, Pak? Wasari'u, begancang. Ayo Bapak Ibu, cepat-cepat mohon ampunan kepada Allah dan surga, di mana surga seluas langit dan bumi. Ya. Kalau kita ngejar dunia, kadang kita bekerja siang dan malam pontang-panting kita kuat. Untuk akhirat kenapa tidak? Nah, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera memohon ampunan dan surga, di mana surga dan ampunan itu seluas langit dan bumi. Kalau kita punya tanah 1 hektar, lapang sekali, Bu. Kalau kita punya rumah yang besarnya tanah 3 kapling, itu luar biasa luas. Tetapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu. U'iddat lil muttaqin, semua itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa. Di surat Ali Imran ayat 133 Allah menjelaskan itu, surga dan ampunan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ketahuan sekarang Bapak Ibu mulai muncul. Jadi surat Al-Baqarah ayat 183 kita disuruh berpuasa tujuannya agar menjadi orang bertakwa. Sebab kalau kita sudah menjadi orang bertakwa, inilah Allah sudah menyiapkan ya surga dan ampunan seluas langit dan bumi. Siapa yang masuk surga duluan? Wallahualam, mungkin Pak Mahri duluan, atau Mas Reza duluan ini, atau Pak Ketua duluan, atau juga Marbot duluan, ya, atau juga saya duluan. Ya, kalau sudah duluan jangan lupa panggil kawan-kawan, panggil sahabat. Amin ya robbal. Kemudian muncul pertanyaan lagi, apa indikator orang bertakwa itu? Di ayat berikutnya Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Mereka yang mau berinfak fis sarra'i, ini bukan bahasa Palembang, di waktu saro. Bukan, ini maksudnya di waktu lapang maupun sempit. Kalau bahasa keren sekarang Bapak Ibu namanya cerdas finansial. Orang yang bertakwa itu punya ciri yang pertama, cerdas finansial. Apalagi perputaran rupiah di bulan suci Ramadan itu begitu cepat, begitu banyak. Maka sebaik-baik pertukaran rupiah, perputaran rupiah adalah dia mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada THR. Apa THR Bapak Ibu? Tunjangan, bukan tabokan hari raya. THR kalau saya menyebutnya taufik, hidayah, rahmat. Ini yang penting. Kalau THR kita dapat manusia, ya mungkin THR dari Pak Mahrid atau Pak Ketua, tetapi yang penting ini dapat THR dari Allah. Tidak semua orang dapat taufik, hidayah dan rahmat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di situ berinfak. Infak ini bukan iuran faksa. Nah, makanya di situ Bapak Ibu ada namanya kotak infak, bukan kotak sedekah. Apa bedanya infak dan sedekah? Kalau infak ini lebih pada harta, uang. Kalau sedekah maknanya lebih luas. Apa saja? Bisa dengan harta. Aku sedekah mau dengan harta, boleh. Sedekah dengan barang, boleh. Mau sedekah dengan Quran, boleh. Mau sedekah misalkan dengan karpet, boleh. Sedekah juga bisa dengan tenaga ataupun pikiran. Ini yang di depan ya, tim media ini juga sedekah dengan pikiran, sedekah dengan jari, sedekah dengan waktu. Ya, ini lebih luas maknanya Bapak Ibu. Kemudian sedekah juga dengan relasi. Kita punya kawan silaturahmi, ada proposal masjid kita sebarkan. Ya, karena dia relasinya banyak, bisa jadi nanti bantuan berdatangan. Nah, apalagi sekarang di media sosial. Bisa juga sedekah dengan waktu, pikiran, bisa juga sedekah dengan senyuman. Apa dalilnya? Dikit-dikit dalil. Tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau mau banyak-banyak sedekah Bapak Ibu, senyum-senyum saja. Ya, serius ini, hadis ini sahih. Ya,
mau pulang, setelah pulang dari sini ketemu suami senyum-senyum. Kenapa? Aku nak sedekah. Kata Pak Ustadz, kalau senyum banyak sedekah. Betul, itulah. Ketemu tiang, halo tiang, tiang pundi, kalau bahasa Jawa ya. Kemudian ketemu cermin, sedekah. Yang penting silakan senyum-senyum, ada sahabatnya. Ya, kalau tidak ada sahabatnya, tidak ada kawan berteman di situ, ada cermin kita senyum-senyum. Kenapa? Ya wajar, ternyata mata saya dua ya. Ya nak berapa? Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan senyuman itu sedekah yang paling ringan, yang paling mudah. Karena salah satu ciri penghuni surga adalah suka senyum. Kenapa? Ya kalau kita ketemu malaikat penjaga surga, siapa nama malaikatnya, Bu? Malaikat Ridwan. Pasti tersenyum menyambut para penduduk surga. Sudah di pintu menyambut. Beda dengan malaikat Malik. Kalau kita ketemu malaikat Malik senyum enggak? Nah, kau ini enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak mungkin senyum, pasti wajahnya garang. Nah, itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bersedekah paling ringan dengan senyum. Maka kalau ada kotak infak, kita pun bisa bersedekah. Bagaimana caranya? Senyuminnya ada kotak sedekah. Wah, kotak infak senyum. Apa Pak Ustaz? Sedekah. Sedekahnya apa? Dengan apa? Dengan senyuman. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini infak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lebih pada kata infak. Begitu juga di surat Al-Munafikun ayat terakhir, ayat berapa Ustaz? 11 ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul maut, dan infakkanlah, bahasa Al-Qur'an, diinfakkanlah dari sebagian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang masa kematian. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ayo kita berinfak sebelum datang masa kematian. Sebab kalau orang sudah dicabut nyawa, sudah kakinya sudah secara perlahan sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, tinggal sudah berada di kerongkongan, yang kita pikirkan apa Bapak Ibu? Ternyata harta yang kita kumpulkan, rumah yang kita beli, mobil yang kita miliki, tanah investasi di mana-mana tidak bisa menolong kita hidup. Ya, tidak bisa menolong ketika kita sedang sakaratul maut. Bahkan handphone yang kita miliki juga kita tidak bisa memegang. Nah, ini baru menyadari bahwasanya harta yang kita miliki tidak bisa berarti apa-apa. Ya, razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila jalin qarib. Kami ingin ya Rabb, ya, minta waktu sebentar saja. Barang sedetik, 2 detik, 1 menit, 5 menit tetap tidak bisa. Ternyata kenapa begitu? Karena dia ingin fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Yang diucapkan itu aku ingin bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Jadi sepertinya harta kita yang kita miliki tidak akan dibawa mati. Rasanya aku ingin bersedekah, semuanya ingin sedekahkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, itu tidak akan terjadi. Kalau sudah datang ajal, maka sudah waktunya. Maka dari itu, ini motivasi bagi kita. Ciri orang bertakwa yang pertama adalah cerdas finansial, bersedekah, berinfak. Kalau tidak bisa pakai uang yang gambarnya Presiden pertama RI, pakai yang pertama Kapiten Patimura. Lecek, tidak apa-apa. Sehari 1.000, hari berikutnya 2.000, hari ketiganya 3.000. Inilah kita yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali tadi, berinfak itu bukan di waktu lapang maupun sempit. Berinfak yang bagus bukan ketika tanggal muda saja, tanggal tua pun begitu. Berinfak pun begitu Bapak Ibu, bukan hanya di Ramadan saja, setelah Ramadan juga kita disuruh berinfak. Kemudian yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharrai wal kadhiminal ghaidh. Apa itu maksudnya? Menahan amarah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau pegal kakinya boleh diselonjorkan, Pak. Ya. Nah, boleh selonjor silakan, enggak apa-apa, sersan. Yang penting serius tapi santai. Kalau ini boleh bersandar, boleh selonjor. Apa yang kedua tadi, Bu?
Nah kan, bingung. Nah, ini ngetes baik. Sampai di mana tadi? Sampai di sini saja. Ciri at-taqwa ada 4, kita baru nomor 2. Yang kedua adalah wal kadziminal ghaid, menahan amarah. Kalau bahasa keren sekarang namanya cerdas emosi. Nah, silakan dikoreksi, hari ini hari ke-23 di bulan suci Ramadan ini sering marah-marah atau tidak? Ya Allah Bu, kalau sudah di bulan Ramadan hari ke-23 kita sering marah-marah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga. Kalau semacam ini berarti belum menunjukkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa perbedaan kita dengan Rasulullah, sedikit atau banyak Bapak Ibu? Perbedaan kita dengan Rasulullah sedikit apa banyak? Sedikit. Memang banyak betul, tetapi ada pada kata sedikit. Rasulullah sedikit makan, kita dikit-dikit makan. Rasulullah sedikit marah, kita dikit-dikit marah. Apalagi Rasulullah sedikit tidur, kita dikit-dikit tidur. Ini Bapak Ibu penting, cerdas emosi. Banyak orang di bulan suci Ramadan ini tidak pandai mengontrol emosi. Hanya karena kesalahpahaman kemudian terjadi perkelahian, percekcokan, bahkan berujung pembunuhan. Ya, begitu juga dengan perceraian. Kenapa? Karena suami istri tidak pandai mengendalikan emosi. Bagaimana contoh mengendalikan emosi? Rasulullah SAW itu pernah duduk bersama para sahabat seperti inilah. Kemudian datang seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ini dari suku pinggiran, ya, di mana akhlaknya, sopan santunnya kurang bagus. Ketika sedang duduk begini, datang orang Arab Badui, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Datang ke masjid, masuk ke masjid tanpa permisi, tanpa salam, kemudian dia kencing di pojok masjid. Kalau kita mana lah Bapak Ibu? Rasa-rasanya marah enggak? Marah. Sama dengan para sahabat, marah, mau mengejar orang Arab Badui tersebut. Tetapi kata Rasulullah SAW, isbir, sabar, ijlis, duduk dulu. Nah, kemudian setelah selesai baru diberikan nasihat, ya. Kemudian sahabat disuruh ngepel. Bayangkan Bapak Ibu, ketika puncak emosi para sahabat marah, Rasulullah menyuruh serbu. Apa yang dilakukan? Pasti orang Arab Badui tadi pasti terbirit-birit, berlari kacar-kacar keliling masjid. Maka tidak cukup satu ember untuk membersihkan najis tadi. Inilah Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan kita disuruh untuk sabar mengendalikan emosi, terutama emosi saat kita buntu. Iya, kalau kita banyak duit, oh senang. Ya, kita juga harus sabar. Sabar dari apa Bapak Ibu? Sabar dari berbelanja yang mewah. Baju di rumah sudah banyak, cincin sudah banyak. Orang yang punya duit juga harus sabar, bisa mengendalikan emosi, keinginan. Ya, begitu juga ketika kita sedang marah, disuruh untuk bersabar. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal khudab. Orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat, bukan orang yang pandai pencak silat, tetapi yang orang kuat adalah dia bisa mengendalikan emosi saat dia marah. Inilah Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ciri takwa yang kedua adalah cerdas emosi. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Ini bahasa Al-Qur'annya Bapak Ibu, wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Memaafkan cenderung lebih susah, cenderung lebih berat. Berbeda dengan meminta maaf. Kalau meminta maaf karena kita sadar punya salah. Ya Allah, saya berdosa sama siapa? Pak Mahrid. Dulu saya sedekah begini, saya ternyata bohong. Nah, maka suatu saat misalkan kita pernah difitnah 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, pernah difitnah, kita sakit hati, bahkan kita terpuruk, tahu-tahu orang tersebut datang kepada kita. 15 tahun kemudian datang kepada kita, kemudian minta maaf. Kira-kira dimaafkan enggak Bapak Ibu? Berat rasanya, dimaafkan tapi berat. Ya, Rasulullah SAW pun pernah begitu. Ada pada saat perang Uhud, ada seorang perempuan namanya Hindun. Hindun ini tugasnya mengincar prajurit yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muthalib? Hamzah bin Abdul Muthalib ini ya paman Nabi sendiri. Ketika sedang berperang pada saat perang Uhud, ya, Hindun menyuruh seorang laki-laki untuk membawa tongkat, membawa tombak. Tugas kamu pokoknya mengincar nyawa Hamzah. Maka singkat cerita, ketika Hamzah sedang berperang, sedang fokus berperang, kemudian dilempar tombak sampai tembus dada depan sampai ke belakang. Setelah meninggal dunia, apa dibiarkan begitu saja? Tidak.
saking bencinya ini kemudian Hindun membelah dada Hamzah bin sampai berdarah-darah. Setelah perang selesai maka Rasulullah menangis. Ya, beginilah akhlak orang jahiliyah. Sudah orang meninggal dunia masih dicabik-cabik jasadnya. Tetapi Bapak Ibu kemudian beberapa puluh tahun kemudian ternyata Hindun tadi masuk Islam, menyatakan diri bertobat, masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah marah? Rasulullah sebagai manusiawi biasa. Pada saat perang Uhud juga giginya berdarah, kemudian pipinya tergores oleh perang besi yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa sifat manusiawi pada diri Rasulullah. Tetapi Rasulullah tetap memaafkan dengan catatan, wahai Hindun, engkau saya maafkan, tetapi tolong keluar dari kota Makkah. Kenapa? Karena saya setiap melihat wajah engkau, saya teringat paman saya Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi memaafkan memang berat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah keajaiban. Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umroh nanti pasti akan diajak ke wisata kemana itu? Gunung Uhud. Nah, Gunung Uhud inilah nanti yang akan ditampilkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah pernah haji atau umroh kita melihat Gunung Uhud, inilah nanti yang akan dibawa Allah di dalam surga. Mudah-mudahan yang sudah pernah haji atau umroh nanti bisa melihat Gunung Uhud lagi di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, ternyata di situ pemandu menyampaikan suatu saat di samping perang Uhud ada pekuburan para syuhada yang gugur pada perang Uhud. Kemudian terjadi banjir. Jenazah-jenazah yang sudah dikuburkan kemudian keluar. Ya, terseret arus banjir tadi. Ini sudah berlaku ratusan tahun. Ternyata Bapak Ibu di situ ditemukan salah seorang jenazah sudah dikuburkan ratusan tahun, ternyata wajahnya masih tersenyum, jasadnya masih utuh, darahnya juga masih mengalir seperti darah orang baru meninggal dunia. Nah, sehingga para ulama di situ menyampaikan inilah jenazah orang Uhud, menyebutkan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya Allah, inilah sebuah mujizat dari Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah masih dihitung hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga Bapak Ibu, ciri orang Betawi ketiga adalah wal afina 'anin nas. Bahasa keren kita namanya cerdas sosial. Sebab kalau orang sudah punya sifat saling memaafkan, inilah yang dimaksud dengan cerdas sosial. Lihatlah nanti pada saat 1 Syawal, semua orang saling bermaafan. Istri dengan suami, dengan anak, dengan menantu, dengan keluarga besar, dengan pengurus masjid, dengan rekan kerja, saling memaafkan. Ya, kosong-kosong ya kalau di Pertamina gitu. Ya, nah, kosong-kosong. Iya, pokoknya akulah minta maaf. Kalau di Jawa itu panjang Bapak Ibu. Sambil sungkem sini Ustadz Rahmat misalnya lebaran dengan saya, Pak Kiai nyuwun sewu lebaran, badanan ngaturaken sedaya kalepatan nyuwun agung samudra pangapunten. Nggih sami-sami kula nggih tiyang sepuh ugi kata kekhilafan ugi muga panjenengan sami kula maafaken. Kalau kita kan mudah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau di Jawa tidak, apalagi di pesantren panjang. Ini Pak Kiai di sini ngantri di situ Bu, duduk ngesot, nggak yang ngantri saking takzimnya kepada para kiai. Intinya lebaran itu minta saling bermaafan. Tetapi kalau hutang tidak bisa. Ya, sila saling bermaafan ya. Iya, tapi hutang yang 10 cicilan kemarin mana? Hilang enggak? Tidak, harus dibayar. Enak kalau gitu ya. Dan yang terakhir, yang keempat, surat Ali Imran ayat 135, Allah di situ berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Dan apabila mereka berbuat dosa, berbuat zalim, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ciri orang bertakwa itu bukan orang yang tanpa dosa, bukan orang yang tanpa salah, tetapi orang yang bertakwa adalah dia selalu memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering disampaikan, disinilah kami menyebutkan dengan cerdas spiritual. Kenapa? Hubungan kita dengan Allah bagus. Ya, maka di Lailatul Qadar 10 hari terakhir kita pun disuruh meminta maaf kepada Allah, memohon ampun. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau malam Lailatul Qadar itu datang?"
bacalah doa. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka afun, sesungguhnya engkau pemaaf, maha pemaaf. Tuhibbul afa, mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku, maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu cerdas, spiritual, hubungan dengan Allah bagus. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, beliau selalu memohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Berarti paling tidak Rasulullah memohon ampun, membaca istighfar kurang minimal 100 kali. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Berapa kali kita baca istighfar? Mungkin 15 kali. Imam mimpin astagfirullahaladzim, 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 sudah selesai. Kemudian nanti zuhur salat berjamaah 3 lagi, asar 3 lagi, maghrib 3 lagi, isya 3 lagi. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi Bapak Ibu boleh kita baca istighfar di luar waktu sholat sambil duduk pakai tasbih. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nah ini ya, silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di bulan suci Ramadan, di 10 hari yang terakhir ada malam Lailatul Qadar. Silakan kita pasang nomor apa Pak? Jadi kalau yang namanya kita ibadah, terutama di 10 hari terakhir, jangan hanya pada malam ganjil saja. Malam genap, malam ganjil, tetap kita lakukan ibadah. Harapannya apa? Ketika nanti malam Lailatul Qadar datang, ya, kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar keutamanya banyak? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam Lailatul Qadar itu ya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita malam Lailatul Qadar kita sedang melaksanakan Isya, dihitung oleh Allah seperti kita sedang sholat Isya 83 tahun. Kalau kita sedang sholat tarawih, seperti kita sedang sholat sunat tarawih 83 tahun. Kalau kita sholat tahajud, baca Al-Quran, kemudian beristighfar, zikir kepada Allah, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti beribadah 83 tahun. Senang tidak Bapak Ibu? Ini hanya untuk Nabi Muhammad. Meskipun umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tahu dari mana Pak Ustadz umurnya pendek? Rasulullah pernah bersabda sendiri, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang lebih dari 70 tahun. Ada enggak yang umurnya lebih dari 70? Ada, tetapi kata Rasulullah tidak banyak. Ya meskipun umurnya pendek, tetapi bisa mendapatkan peluang ibadah seperti ratusan tahun. Lihatlah Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya 1000 kurang 50 tahun. Bahasa Al-Qurannya begitu. Berarti Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Dan kita seperti ibadah begitu, bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Kalau kita misalkan mendapatkan malam Lailatul Qadar tahun 2021 seperti ibadah 83 tahun, kalau 10 kali Ramadan 830 tahun. 20 kali kita melaksanakan ibadah Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, kita seperti beribadah 1600 sekian tahun. Inilah Bapak Ibu, padahal umur kita belum tentu sampai 70 tahun. Nah, ini hanya untuk Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu silakan jemput malam Lailatul Qadar, bisa dengan salat tarawih, salat Isya, baca Al-Qur'an. Insyaallah mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah evaluasi kita di detik-detik Ramadan terakhir berdasarkan surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Apa Bu indikator orang bertakwa? 1, nak lupa pula. Mana dari tadi sejam membaca. Apa yang pertama Bu? Apa Pak Ustaz? Ya, kayak inilah ada hikmahnya, ada tim media. Kalau lalu lupa pengajian kaget diputar lagi. Nah, dapat pahala banyak, amal jariah. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarai, yakni berinfak di waktu lapang maupun sempit, cerdas finansial. Yang kedua wal kadhiminal ghaid, menahan amarah, cerdas emosi. Yang ketiga wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan manusia, cerdas sosial. Dan yang keempat adalah cerdas spiritual. Kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir meskipun dosa kita seperti gunung, sebanyak pasir di lautan, Allah akan mengampuni dosa kita. Percaya enggak Bu? Yakin enggak? Bagaimana caranya? Dengan doa.
ambil penghapus, ambil tulis spidol, ditulis di papan tulis DOSA. Bagaimana caranya? Ambil penghapus, hapus huruf S, tinggal tulisan doa. Makanya itulah Bapak Ibu, perbanyak doa khususnya 10 hari terakhir. Insya Allah doa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita mau serius memohon ampun kepada Allah. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya pulau permata. Kalau dosa sudah menggunung, maka Ramadanlah penawar obatnya. Terima kasih, waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal liridha'illah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.